Halo semua, perkenalkan namaku Zulfa. Di video kali ini, aku akan menyampaikan biografi salah satu tokoh inspiratif dari kalangan pejabat publik. Tapi sebelumnya, simak penjelasan berikut ini. Bulan Agustus 2021 lalu diluncurkan core value atau nilai utama berakhlak sebagai panduan berperilaku bagi aparatur sipil negara. Bukan sekadar berakhlak biasa, tapi berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seorang ASN diharapkan mampu bekerja sebagai pelayan publik dengan senantiasa menerapkan ketujuh nilai tersebut. Menjadi penegak hukum semasa hidupnya, koruptor rakus adalah musuh terbesarnya. Menjunjung tinggi fakta pada setiap ketokan palunya, ialah seorang Artidjo Alkostar. Dr. Artidjo Alkostar, SHMH, adalah seorang tokoh hukum kenamaan Indonesia. Memiliki banyak pengalaman dan sepak terjang karir di dunia hukum Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Hakim Agung Republik Indonesia dan karir terakhirnya adalah sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Artidjo Alkostar lahir di Situbondo 22 Mei 1948. Ia meraih gelar sarjana hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 1976. Kemudian meraih gelar magisternya di Universitas Northwestern Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2002. Di Northwestern, Artidjo juga pernah menulis disertasi mengenai pengadilan hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia. Ia juga pernah menempuh pelatihan pengacara hak asasi manusia di Universitas Columbia selama 6 bulan. Artidjo memulai karirnya sebagai seorang tenaga pendidik di Fakultas Hukum kampus alma maternya. Lalu di tahun 1981, ia bergabung di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta sebagai wakil direktur. 2 tahun kemudian, ia menjadi direktur di sana hingga 1989. Semasa itu juga ia berkarir di Human Rights Watch, divisi Asia yang terletak di New York, Amerika Serikat selama 2 tahun. Sepulang dari sana, ia mendirikan kantor hukum sendiri yang bernamakan Artidjo Alkostar & Associates. Sepak terjangnya sebagai pengacara juga banyak digunakan untuk menangani berbagai kasus besar terkait pembelaan HAM. Artidjo tercatat pernah menjadi penasihat hukum kasus Santa Cruz yang terjadi di Timur Timur, kasus Komandan Jihad, kasus penembakan misterius di Yogyakarta, dan menjadi ketua tim pembela gugatan kecurangan pemilu 1997 di Pamekasan, Madura. Di tahun 2000, Artidjo memulai karir sebagai Hakim Agung Republik Indonesia. Kiprahnya sebagai hakim banyak menjadi sorotan di kancah nasional. 18 tahun berkarir di sana, sebanyak kurang lebih 19.708 berkas perkara telah ia tangani. Di antara ribuan kasus itu, banyak di antaranya merupakan kasus besar yang berhasil ia tangani dengan berani dan tegas hingga mencuatkan namanya di ranah publik. Ketika kita ketik nama Artidjo di internet, akan ada banyak sekali artikel yang membahas keberaniannya dalam mengadili perkara korupsi. Ia kerap mengemukakan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dengan majelis hakim lain dalam penyelesaian perkara. Misalnya pada perkara skandal Bank Bali dengan terdakwa Joko Sugiarto Tjandra. Pada kasus itu, ia menyimpulkan terdakwa bersalah dan dihukum 20 tahun penjara, meski 2 hakim agung lainnya membebaskan. Tak hanya itu, ia kerap sekali menolak kasasi maupun mengeluarkan putusan kasasi dengan tambahan masa hukuman dalam kasus korupsi. Misalnya saat menolak kasasi mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh pada tahun 2005 dalam kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2 Rostov buatan Rusia. Kemudian pada kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang politikus Angelina Sondah, hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara yang semula hanya divonis 4 tahun 6 bulan penjara, meskipun pada akhirnya hanya dihukum 10 tahun setelah mengajukan peninjauan kembali. Saat memimpin Majelis Kasasi yang mengadili mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Artidjo CS juga memutuskan menambah hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara dari sebelumnya hanya 8 tahun penjara. Majelis Kasasi juga mencabut hak pilih Anas untuk menduduki jabatan publik. serta banyak kasus-kasus lain yang diselesaikan Artidjo hingga namanya kerap mencuat di kalangan masyarakat dan koruptor dalam tanda kutip karena ketegasannya.
Tahun 2019, setahun setelah purna dari posisinya sebagai Hakim Agung, Artijo Alkostar diminta oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Dewan Pengawas KPK untuk periode 2019 hingga 2023. Tak sampai selesai periode jabatan tersebut, Artijo Alkostar menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 28 Februari 2021 di usia 72 tahun karena sakit. Tak hanya seorang praktisi, Artijo Alkostar juga aktif di dunia akademisi dengan menerbitkan banyak buku dan artikel, di antaranya berjudul Identitas Hukum Nasional, Korupsi Politik di Negara Modern, dan Artijo Alkostar Titian Keikhlasan Berhikmat untuk Keadilan. Tanggal 4 Agustus 2021, Presiden Jokowi memberikan penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Artijo Alkostar sebagai tanda kehormatan. Salah satu nilai yang paling menonjol dari sosok Hakim Artijo adalah nilai akuntabelnya. Bentuk pertanggungjawabannya yang nyata sebagai seorang hakim adalah dengan melaksanakan profesi hakim sesuai kode etik yang berlaku. Hakim Artijo semasa karirnya selalu berusaha memutus suatu perkara seadil-adilnya hanya berdasarkan fakta yang ada, tak pandang bulu menjatuhi vonis entah seperti apa latar belakang orang itu. Satu cerita inspiratif ketika Artijo berani menjatuhi hukuman 2 kali lebih berat di tingkat kasasi pada salah satu tokoh partai politik yang notabene adalah sesama alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Integritas selalu dijunjung di sepanjang karir Artijo. Ia dikenal sebagai hakim yang lurus, begitu juga ketika menjadi pengacara. Di salah satu momen, ia mengatakan kerap kalah dalam sidang karena enggan memberi tambahan kepada hakim atau jaksa. Sikap loyal juga tercermin dari sikap Artijo yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Selepas jabatan hakimnya usai, ia awalnya berencana kembali ke kampung halaman. Namun kenyataannya, Presiden Joko Widodo memintanya menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap kompeten dengan turut serta membantu orang lain belajar juga tercermin dari seorang Hakim Artijo. Banyaknya buku yang ia tulis sendiri, berisikan pengalaman dan ilmu, diharapkan dapat membantu orang lain agar sama-sama dapat berkembang. Semasa hidupnya, ia juga aktif menjadi dosen di kampus alma maternya. Sikap kompeten lain seorang Artijo juga tercermin dari keberaniannya mengeluarkan dissenting opinion, menyelesaikan suatu perkara dengan kualitas terbaik dengan mengarahkan segala usaha terbaiknya meski kerap berbeda dari yang lain. Wujud nyata pelayanannya terhadap masyarakat Indonesia, ia tunjukkan dengan memutus setiap perkara dengan sebaik-baiknya, menghukum berat para koruptor mengingat kejahatan besar yang mereka lakukan dengan mengeruk kekayaan negara yang seharusnya ada untuk membangun masa depan bangsa. Sebagai ASN generasi muda, saya bertekad untuk mengambil berbagai nilai positif dari karir Pak Artijo Alkostar, menjadikan integritas sebagai budaya sehari-hari dan senantiasa loyal pada negeri ini.